wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delvi Selvia dengan NIM 502023270. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Baiklah, kita akan bahas ke materinya. Baiklah, di sini saya akan membahas materinya. Yang pertama adalah terbelakang. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang sering menggunakan skema keuangan kompleks, sehingga pemidanaan pelaku tidak selalu mampu memulihkan kerugian negara. Banyak kasus gagal diproses karena pelaku kabur, meninggal, atau kurang bukti. Untuk mengatasi hal ini, diterapkan non-conviction based asset forfeiture, yaitu mekanisme perdata yang memungkinkan negara merampas aset tanpa putusan pidana. Berfokus pada asal-usul aset, konsep ini didukung UNCAC dan FATF, serta telah diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang 8 Tahun 2010 dan Perma 1 Tahun 2013. Meski masih perlu penguatan melalui RUU Perampasan Aset, NCB-AF penting untuk mempercepat pemulihan aset dan memutus keuntungan kejahatan. Selanjutnya pembahasan A. Pengertian non-conviction based asset forfeiture adalah mekanisme perdata untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa memerlukan putusan pidana terhadap pelaku. Fokusnya bukan pada kesalahan pelaku, tetapi pada asal-usul aset menggunakan standar pembuktian perdata, balance of probabilities. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset meskipun pelaku kabur, meninggal, tidak ditemukan, atau proses pidana tidak dapat diajukan. NCB-AF telah menjadi standar internasional dalam rezim anti korupsi dan anti pencucian uang melalui UNCAC, UNTOC, dan FATF. Di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 2010 dan Perma 1 Tahun 2013, serta diperkuat melalui RUU Perampasan Aset. B. Dasar Hukum Internasional dan Nasional. 1. Dasar Hukum Internasional. A. United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. B. United Nations Convention Against Traditional Organized Crime tahun 2000. C. Financial Action Task Force. D. Resolusi dan Praktik Internasional. Yang kedua, Dasar Hukum Nasional. A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU TPPU. B. Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang cara penyelesaian permohonan perampasan aset. C. Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. D. RUU Perampasan Aset. E. Putusan Pengadilan dan Praktik Penegakan Hukum. C. Mekanisme non-convention based asset forfeiture. Dalam sistem peradilan, mekanisme penerapan non-convention based asset forfeiture ini terutama mengacu pada Undang-Undang TPPU dan Perma nomor 1 Tahun 2013. Berikut tahapan mekanisme secara menyeluruh. 1. Tahapan intelijen keuangan dan investigasi awal. 2. Tahap pembekuan dan penyitaan aset. 3. Pengajuan permohonan ke pengadilan atau civil action. 4. Pemeriksaan persidangan atau hukum acara perdata. 5. Putusan pengadilan. 6. Eksekusi perampasan aset. 7. Pengelolaan dan pemenataan aset negara. Yang ke-8. Perlindungan hak pemilik aset. D. Kelebihan non-convention based asset forfeiture. 1. Efektif untuk kasus yang pelakunya tidak dapat dipidana. 2. Memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan. 3. Lebih cepat dan fleksibel dibanding proses pidana. 4. Mendukung rezim anti pencucian uang dan anti korupsi. 5. Menutupi kelemahan sistem pembuktian pidana. 6. Mempermudah pengembalian kerugian negara. 7. Mengurangi beban aparat penegak hukum. 8. Memberikan
ruang bagi penegak hukum yang berkeadilan. Kekurangan dan tantangan penerapan NCBAF. 1. Potensi penyalahgunaan kewenangan. 2. Standar pembuktian yang lebih rendah menimbulkan kekhawatiran HAM. 3. Keterbatasan payung hukum yang komprehensif di Indonesia. 4. Kapasitas dan keahlian aparat penegak hukum masih terbatas. 5. Hambatan kerjasama internasional. 6. Resiko ketidakpastian hak kepemilikan. 7. Persepsi publik yang sering menyalahpahami NCBAF. 8. Belum optimalnya pengelolaan aset hasil perampasan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Jadi, non-convention based asset forfeiture adalah mekanisme perampasan aset berdasarkan pembuktian asal-usul aset tanpa menunggu putusan pidana, didukung UNCAC, UNTOC, dan FATF, serta diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Perma Nomor 1 Tahun 2013. Mekanisme ini efektif memulihkan aset hasil korupsi dan pencucian uang, terutama saat pelaku kabur atau tidak dapat dipidana. Namun, NCBAF masih menghadapi tantangan seperti potensi penyalahgunaan wewenang, isu HAM, kapasitas aparat yang terbatas, dan pengelolaan aset yang belum optimal. Meskipun demikian, NCBAF tetap menjadi instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan modern. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat.